lakukan pada perdagangan forex dan komoditas ya. Kita masih tampilannya. Oke. Sebelum kita tutup kemarin ya, atau LDR, di mana LDR adalah itu jadwal pembalikan gelombang atau tren harian, atau dia bersambungnya tren harian ya pada sesi Eropa atau London Open ya sampai sesi New York, dan itu juga berlaku dan bergerak bisa jangka waktunya lebih dari 1 hari pergerakan gelombangnya tersebut ya. Kita bisa lihat dari kalender sebelumnya. Dari awal Januari itu kita sudah berkali-kali, cuman kelemahannya LDR ini di saat terjadinya news atau pidato atau memang terjadinya fundamental secara dadakan atau bukan ada jam-jam tersebut atau pidato ya, lebih baik hindari untuk trading menggunakan jadwal kalender luminous daily roadmap itu atau LDR. Ya. Seperti yang kita ketahui, pokoknya gini, strateginya dalam gelombang LDR, saya poloskan dulu ya. Kita lihat di D1 karena daily roadmap ya. Ini saya Oke. Bagi yang baru lihat, kita perhatikan kalau saya ngirim kalender LDR, artinya ini di D1 ada pembalikan gelombang, pembalikan atau reversal atau dia continue. Pokoknya dia itu antara reversal tuh balik arah dan continue atau berlanjut ke atas atau berlanjut ke bawah. Oke, kita mulai dari 3 Februari deh ya. 3 Februari kita perhatikan di sini tanggal 3 Februari. Nah, kita lihat di sini nih, 3 Februari. Nah, ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Februari ini dia berbalik arah. Dari dia gelombang ke atas, dia menuju ke bawahnya. Artinya kalau misalkan udah menuju kalender RDR, ya udah kita harus aware, harus menunggu. Nih, tutup. Mohon di unmute nih, tiba-tiba saya tertutup. Dulu. Kabar sedikit. Jadi masih malam di sana kan? Ini tertutup ini nih. Lalu tanggal selanjutnya tanggal 12 Februari. Oke, berarti berlanjut ya. Ini berarti continue nih 12 Februari. Continue karena ada mother bar dan inside bar. Tapi dia di tanggal 3 dia reversal. Dia berlanjut di tanggal 12 Februari. Selanjutnya tanggal 21 Februari. 21 Februari. Nah, ini biasanya. Nah, dia reversal ke atas. Lalu selanjutnya tanggal 2 Maret. Kita lihat lama 2 Maret. 29. Nah, ini 2 Maret ya.
Berarti setelah dia mother bar, inside bar, dia break ke atas, dia berlanjut lagi. Selama 2 Maret, ini masih dalam kondisi up. Kita tradingnya setelah tanggal 2 pun juga nggak masalah, mesti dapat posisi profit ya. Mesti dapat profit. Di mana soalnya tinggal kita ikut aja, ya. Tinggal kita ikut aja di mana tanggal-tanggal tersebut sudah ada kalendernya. 10 Maret. 10 Maret. Nah ini reversal ya. 19 Maret. Nih. Dari tanggal 19 sudah ada namanya pembalikan ya. Ya, ini jarang tahu Pak Andreanus. Kalau misalkan trading berdasarkan kalender ini pun juga nggak masalah. Ini time management ya. Waktu sudah ditentukan oleh pembalikan-pembalikan yang dilakukan oleh para trader-trader besar seperti institusi. 30 Maret. Nah, 30 ya. Dia berbalik kan. Stop loss-nya itu swing high ya, memang agak besar. Pokoknya stop loss-nya itu swing high dari candlestick. April. Nah, 6 April. Nah, 6 April sini berbalik. Jadi Budinda dapat nih di 6 April nih, saya ingat. Dan kita sempat dapat di tanggal berapa itu rame-rame. Tradingnya euro sama dolar Swiss ya. 2 itu aja dulu. Kalau mau banyak ya silakan. Yang penting hitung manajemennya. 15 April. Ini 15 April ya. Dia berbalik ya. Lalu tanggal 24 April. Ya, major pair Eropa, Pak. Lebih bagus, baiknya gini Pak, bukan lebih bagus ya, baiknya di major currency terlebih dahulu. Ya. Saya belum coba dan belum pernah transaksi di cross rate saat LDR. Ya. Bagi yang sudah meriset, silakan. Terutama di pound sterling ya, mata uang pound sterling terhadap Japanese yen atau euro Japanese yen ya. Tadi berapa, tanggal berapa? 24 April ya, 24 April. Nah, dia baru 24 April dia berbalik naik ke atas ya. 4 Mei. Kemarin itu lagi miss tuh kemarin. Nah, ini 4 Mei nih. Sorry. Ini 4 Mei, di reversal. Kita sell-nya itu setelah candlestick ini terbentuk ya. Setelah ada reversal, ini reversal, ini reversal, ini reversal. Begitu reversal selesai, baru kita entry. Euro dolar, dolar Swiss aja dulu Pak. Jadi tradingnya itu euro dolar dan dolar Swiss terlebih dahulu aja. Tetapi entry-nya 1 hari setelah LDR, setelah kalender LDR. Misalkan tanggal 4 Mei. Ya, 4 Mei ini LDR. Kita tradingnya itu entry-nya setelah 1 harinya, mengacu pada kalender LDR dan mengacu pada price action. Di sini ada reversal. Ya. Di sini juga ada reversal. Ya. Jadi mengacu dari kalendernya LDR secara fundamental dan timingnya pada teknikal. Ini ada miss-nya juga loh. Saya perlihatkan lagi, nggak yang indah-indah aja. 12 Mei. Nah, di sini mulai miss nih. 12 Mei ini miss nih.
kita dapat cuma 50 pip. Take profit 50 pip saja di sini nih. Karena dia langsung berbalik. Di sini saya ingat tanggal 13 Mei ini adalah pidatonya Jerome Powell. Kita entry-nya jam 3 sore, saya ingat itu. Lalu quit-nya, likuidasinya kurang lebih jam 7 malam atau jam 8 malam ya, saya lupa. Lalu 21 Mei. Nah, 21 Mei dapat, tapi lumayan sih. Pokoknya setelah dia reversal, kita entry. Lalu 1 Juni. Yeah. 1 Juni terjadi continue ya. Terjadi continue. Karena di satu sisi Bank European Central Bank atau ECB sedang meluncurkan stimulus tanggal 1 Juni ini. Makanya dia berkontinu, tidak ada reversal. Artinya big boys-nya sendiri masih dalam aksi beli di mata uang euro terhadap dolar. 8 Juni. Nah, di sini juga sama. Di sini walaupun sudah ada reversal, tapi aksi belinya masih ada. Kita nggak ambil kayaknya ya. Kita nggak ada transaksi LDR di bulan 2 minggu ini ya. Ya Pak Chandra ya atau Pak Ardi ya. Ya, Kita nggak ambil ya. Nggak ada, karena sentimen bank sentral lagi dominan. Nah, tinggal besok nih. Tinggal besok 17 Juni. Arahnya kemana? Kita lihat lagi di sini mungkin 17 ini kurang lebih di sini ya. Nah, berpotensi kita coba tarik dengan Fibonacci. Kemungkinan besar antara ini nih, area ini, tanggal 17 Juni. Mungkin ada reversal naik. Di tanggal 17 Juni, dia akan turun sampai tanggal 17 Juni, lalu berpotensi naik kembali mungkin. Ya. Berpotensi seperti itu. Entah ke atas, entah ke arah sini juga. Ini kita lihat lagi nanti gelombangnya. Ya. Jadi untuk euro dolar, tanggal 17 Juni ini kita boleh entry mengacu pada LDR. Ya. Berarti kita entry-nya tanggal 18 jika ada konfirmasi dari candlestick reversal. Jika tidak ada candlestick reversal seperti ini nih, tanggal 1 Juni, kita nggak entry. Dan ini juga kita nggak entry kenapa? Ya karena kelihatannya masih bisa ada kemungkinan euro masih menguat. Dibantu saat itu kita dengan gelombang ya. Dengan Elliott wave-nya ternyata masih gelombang 3 ke 4. Ya. Jadi ini bisa saja di sini gelombang ABC, membentuk gelombang ABC untuk di tanggal 17 Juni. Karena hariannya itu sudah terbentuk, sudah terschedule secara kalender. Ya, sampai-sampai di grup trading santai itu nanya ke saya, Pak Rustanto kayaknya. Saya masih ingat Pak Rustanto, Pak itu kalendernya cetakan mana Pak? Saya mau cetak dong lebih banyak. Saya bilang, waduh, ini bukan saya yang cetak nih. Ini yang membuat cetakan ini adalah institusi. Ya. Dan informasi ini jarang tahu memang Pak. Ya Pak Adrianus ya. Jarang tahu informasi LDR ini. Kalau misalkan tahu dari dulu ya Bapak Ibu di sini, mungkin tradingnya itu nunggu kalender LDR. Iya Pak, betul. Saya juga baru tahu nih. Jadi lihatnya kalender D1, tapi saya kombinasikan bersama teknikal. Tidak murni berdasarkan kalender. Saya kombinasikan lebih make sure lagi dengan technical price action atau reversal candle. Ya kalau udah reversal, udahlah kita entry. Okay. Anda perhatikan aja nih perbandingan saat crossing moving stochastic
oskilatornya tuh. Nah, besok kan Hmm. mendukung ke bawah nih. Mendukung Iya, ke bawah, iya. dia memotong ke atas, dia ada reversal di mungkin di 50%, di harga berapa? Coba kita lihat di sini, area ini dan ini. Nah, ini kuat sekali nih ya di 50% ya. Ini ada histori resisten berpotensi menjadi support. Ya, kita lihat di sini nih. Ini histori Oke. nih, ini kuat bobotnya nih. Karena tanggal 1 dijebol. Tanggal 1 Juni harusnya dia LDR dijebol ke atas. Kemungkinan besar di tanggal 17 Juni harga berpotensi menuju 1.1150 lah angka bulat. 50 atau 40 angka bulat. Ya. Dan berbalik lagi ke atas, mungkin targetnya di sini dulu deh. Ya, di sini. Kenapa kok butuh yang namanya candlestick reversal? Agar kita mengetahui di mana resiko yang kita tanamkan. Di mana resiko akan saya input. Misalkan di sini terjadi biru, ya, lalu ada merah. Nah, dengan begini kan kita tahu penginputan stop loss dengan adanya candlestick reversal. Di mana stop loss-nya itu last swing low dari candlestick reversal ini. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya. Ya. Time frame untuk big boys itu D1 dan weekly, Pak. Kenapa adanya Luminous Daily Roadmap ini? Ya karena mereka tradingnya dimulai dari D1. Kita kalau dengan trading LDR sama seperti kita mengikuti gaya trading mereka. Sama mengikuti kalender trading mereka. Ya. Karena mereka yang buat market, ya kita ngikut. Ya. Nah, jadi kalau misal potensi seperti ini, ya di tanggal 17, oke. Kalau kondisinya itu tidak seperti ini, misalkan dia merah terus ke bawah, angkat tangan, jangan ngapa-ngapain. Ya, biarkan aja big boss lagi asik dia. Ya. Lagi asik menjual mungkin. Sama seperti tanggal 1 ini nih. Ini salah satu area yang sangat kuat ya. Di 50% Fibonacci ya kurang lebih 1.1140 atau 50. Nah, terkait terhadap Mbak Mary, kita lihat lagi nanti Mbak Mary. Misalkan terjadi reversal di sini, ada dua pilihan. Seperti rencana yang memang kita bicarakan ya. Karena berpotensi dia ke atas. Ya, informasi ini jarang kali didapat, jadi kita bisa manfaatkan, apalagi mau kita sharing pada rekan-rekan dekat kita juga pun nggak apa-apa. Ya, berbagi rezeki lah intinya. Oke, ada pertanyaan mengenai LDR? Oh, ini susu Milo ya? Saya pikir kopi. Ya, ada Mau tanya pertanyaan? Pak Agus, Silakan Pak Gung. kalau yang Fibo 61.8 tuh berarti nggak mesti harus naik ya Pak ya? Nggak harus mantul ya Pak ya? Ya, nggak harus mantul. Kembali lagi pasar akan menentukan tuh Pak. Hanya kita sudut pandang tolak ukur garis deret ukur Fibonacci itu angka 61,8 itu memang angka sakti ya Pak ya, 161,8, 61,8 ya. Itu angka-angka yang dirumuskan ketemunya di angka itu juga. Bukan bicara soal trading Pak ya. Di luar hal trading secara matematik ini. Nggak harus mantul, ya. Walaupun di itu area sebenarnya, di mana major Fibonacci kan 38, 50 sampai 61,8. Bahkan bisa plus minus, maksudnya di atas dan di bawah 61,8 itu juga bisa terjadi.
Dan kurang lebih kalau jika ada candlestick reversal atau candlesticknya price action di level-level tersebut, itulah sebagai bobot informasi yang kuat untuk kita entry market. Ada kesimpulannya, jadinya kita entry itu berdasarkan ya memang pasar secara psikologisnya membentuk untuk buyer. Ya. Oh ini salah nih, mohon maaf nih salah gambar nih. Harusnya nih merah nih yang biru, ya. Mohon maaf nih salah gambar. Harusnya nih yang merah, ini yang biru. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Prinsip trading dengan Fibonacci kan yang terpenting kan tarikannya, ya. Tariknya dari mana, dengan tujuan time frame kita di berapa, ya. Lalu titik baliknya dia tuh kurang lebih ya di major Fibonacci. Walaupun 23% atau 76,4 ini juga bisa sering terjadi pembalikan. Nah, itu nanti kita belajar lebih detail lagi dan videonya tuh ada, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi untuk kalender LDR tanggal 17 itu kalendernya nanti kita tradingnya itu tanggal 18 ya, mengacu pada price action atau reversal candle. Jadi kita lebih baik nunggu ya, nunggu kepastian.